ya. Jadi ada siklus di situ. Di PTK itu ada siklus dan dia berulang. Yang kedua longitudinal, artinya jangka waktunya lama, tertentu, continue untuk mendapatkan data. Artinya bahwa pelaksanaan PTK itu tidak berdasarkan waktu. Artinya begini, kalau ditanya berapa waktu yang dibutuhkan untuk satu kali siklus, itu tidak bisa ditentukan sama bahwa pelaksanaan PTK itu satu siklus antara satu peneliti dengan peneliti yang lainnya, atau bahkan dalam satu permasalahan yang sama itu tidak bisa dikatakan sama. Kenapa? Karena kembali lagi nanti kita akan bahas bahwa tugas utama guru adalah mengajar, ya. Maka satu siklus itu dikatakan satu siklus jika sudah terlaksana 4 tahapan. Perencanaannya berapa lama itu kembali kepada gurunya. Mungkin saat itu gurunya sedang dalam eh, apa namanya kesibukan, ya, ada kesibukan yang lain sehingga merencanakan waktunya lebih lama, ya. Atau bahkan dalam mengolah data nanti, ya, mengolah data nanti misalnya memberikan tindakan kemudian pengamatan, hasil pengamatan, hasil data tersebut diolah, itu juga mungkin waktu antara seorang peneliti dengan peneliti yang lainnya itu berbeda. Nah, jadi jangka waktunya lama dan tertentu. Tertentu itu kembali lagi kepada si peneliti, kepada si guru yang melaksanakan PTK. Partikular spesifik, ya. Memang PTK ini ada kekurangannya. Ada dua kekurangan yang terdapat di dalam PTK. Yang pertama itu PTK tidak bisa digeneralisir. Artinya bahwa begini, hasil dari PTK di satu kasus, di satu kelas, di sebuah sekolah, ya, itu tidak bisa dianggap sama, diberlakukan sama, hasilnya sama, ketika itu juga dilaksanakan di kelas yang berbeda atau di sekolah yang berbeda. Karena apa? Karena karakteristik siswanya itu kan berbeda. Kemudian mungkin akar permasalahannya, penyebab masalah itu terjadi juga berbeda. Sehingga tidak bisa digeneralisir hasilnya. Kemudian satu lagi validitasnya. PTK ini validitasnya masih diragukan. Kenapa? Karena yang menjadi pengamat, melaksanakan tindakan, kemudian yang merencanakan itu kan guru, ya. Guru itu sendiri, sehingga eh, tingkat kesubjektifannya itu mungkin masih ada. Nah, masih ada sehingga perlu kiat-kiat tertentu sehingga eh, kesubjektifan guru ini bisa diminimalisir, ya. Kemudian partisipatoris, artinya apa? Guru yang menjadi peneliti, ya guru juga yang diteliti. Karena tindakan yang diberikan oleh guru tersebut untuk memperbaiki pembelajaran yang ada di kelasnya. Nah, makanya di sini diperlukan kolaborasi antara guru dengan teman sejawat, atau bahkan guru dengan teman peneliti lainnya, sehingga eh, yang diamati ini bisa maksimal. Artinya ketika guru memberikan tindakan, dia mungkin saat itu juga sedang mengamati, tapi karena terbatas langkahnya, ya kan, saat memberikan tindakan juga harus mengamati, maka perlu seseorang teman sejawat yang diajak untuk kolaborasi, ya, untuk mengamati pelaksanaan tindakan di kelas tersebut. Kemudian EMIK, jadi memandang pembelajaran itu menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan yang diteliti. Artinya ya itu tadi kan, karena gurunya yang merencanakan, itu adalah pembelajaran guru tersebut di kelasnya sendiri, ya, merasakan bahwa ada permasalahan dalam pembelajarannya, hasil belajar siswanya kurang maksimal, kemudian dicari akar permasalahannya, kemudian diberikan tindakan sehingga masalah ini bisa teratasi dan hasil belajar siswa menjadi membaik. Kolaboratif dan kooperatif. Selalu terjadi kerjasama
antara peneliti dan pihak lain, ya itu tadi saya bilang bahwa ada kerjasama kolaborasi antara guru yang melaksanakan PTK dengan teman sejawatnya atau bahkan mungkin mengajak teman peneliti lainnya untuk berada di kelas itu untuk membantu sehingga PTK tersebut bisa maksimal. Konteks alamiah kelas tidak direkayasa, apa adanya, ya permasalahan real yang terjadi di kelasnya, sehingga nanti memang butuh dianalisis terlebih dahulu permasalahan yang muncul itu apa saja, ya. Kemudian dari permasalahan yang ada mana yang paling urgent, yang paling penting untuk segera diatasi. Dan tentunya harus dalam kapasitas si peneliti. Karena kalau jangkauannya terlalu luas nanti tidak akan maksimal. Kasuistis. Kasusnya itu spesifik dalam pembelajaran, nyata, real, dan terjangkau oleh guru. Jadi yang di antara semua permasalahan nanti yang muncul, itu guru harus menelaah, meneliti mana di antara permasalahan tersebut yang paling penting untuk diatasi, segera diatasi melalui PTK. Mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengubah kenyataan dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan memenuhi harapan. Nah, apa tujuan PTK? Jelas bahwa tujuan PTK itu adalah untuk memperbaiki mutu pembelajaran ya Bapak dan Ibu, kemudian juga memperbaiki kinerja pembelajaran, kemudian menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang dirasa akan menghambat perkembangan dari siswa kita. Artinya juga akan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dirasa mengganggu proses pembelajaran dan akan berdampak kepada hasil belajar siswanya. Kemudian meningkatkan kemampuan memecah masalah dan membuat keputusan, mengeksplorasi kreasi dan inovasi pembelajaran, mencoba gagasan, pikiran, kiat, cara, dan strategi yang baru, dan mengeksplorasi pembelajaran berbasis penelitian. Nah, ini adalah tujuan PTK. Tapi yang paling utama dari semua ini, ya Bapak dan Ibu, adalah mutu praktek pembelajaran yang kita perbaiki melalui PTK. Manfaatnya, ya, PTK ini bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan profesionalisme guru, memperbaiki dan meningkatkan kinerja belajar dan kompetensi siswa, memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran, memperbaiki dan meningkatkan kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan. Kemudian memperbaiki dan mengembangkan kepribadian siswa, ya, dan peningkatan kualitas penerapan kurikulum. Prinsipnya, ya, PTK ini prinsipnya dilaksanakan dengan satu, tidak mengganggu komitmen sebagai guru. Artinya tugas utama guru adalah mengajar, memberikan pembelajaran kepada siswa. Sehingga jangan dijadikan pelaksanaan tindakan keras tersebut menjadi alasan sehingga tugas utamanya tidak terlaksana gitu. Ya, guru tetap memberikan pembelajaran yang terbaik ya. Kemudian di saat tugas utamanya sudah terlaksana, maka guru tersebut melanjutkan, misalnya saat perencanaan merencanakan, membuat RPP, menganalisis masalah, mengidentifikasi, kemudian membuat list tindakan-tindakan yang mungkin dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang terjadi gitu ya, sehingga tidak mengganggu komitmen guru ini untuk tugas utamanya adalah mengajar. Kemudian juga ketika mengumpulkan data, ya, metode pengumpulan datanya itu juga tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Ya, ini prinsip pelaksanaan PTK. Dan masalah yang dipilih ya adalah masalah yang benar-benar merisaukan komitmen profesional guru untuk memberikan layanan terbaik kepada siswa.
ya. Jadi PTK memang butuh waktu ya, butuh waktu, butuh tenaga untuk dilaksanakan. Tapi jangan kita membuat bahwa pelaksanaan PTK itu menjadi modus kita untuk berleha-leha dalam melaksanakan tugas utama. Itulah kenapa waktu PTK itu tidak tentu. Artinya ya, ketika guru itu memang sedang tidak ada kesibukan, mungkin dalam proses perencanaan bisa seminggu selesai. Tapi bagi guru yang mungkin tugas utamanya banyak, ya kan, kesibukannya banyak gitu kan, kemudian dia melaksanakan perencanaan itu, maka bahkan mungkin lebih daripada 2 minggu, bisa 3 minggu. Nah, itu tidak ada ketentuan pastinya ya Bapak dan Ibu, karena kembali lagi ke prinsip ini, prinsip pelaksanaan PTK ini, ya. Nah, ini alurnya, ya. Tadi dikatakan berulang, ada siklusnya, ya. Kapan berakhir siklus PTK? Jika perbaikannya sudah berhasil mengatasi permasalahan yang terjadi. Minimal PTK itu 2 siklus. Nah, apakah bisa, ini kalau nanti ada pertanyaan ya, satu siklus itu berapa kali pertemuan? Ya, satu siklus itu bisa 1 atau 2 kali atau lebih lah ya, atau lebih pertemuan dengan siswanya ketika kita masuk untuk memberikan materi pada mata pelajaran tertentu. Ya, ini poin pentingnya. Nah, di situ ada alurnya bahwa ada perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan tindakannya, direncanakan dulu ini tindakannya mau apa, misalnya mau merubah metode dengan cara mengubah atau meningkatkan, memperbaiki media, atau mungkin memperbaiki, mengubah model pembelajaran dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang sudah kita tentukan di perencanaan. Ketika kita sudah menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan, yang kita ambil untuk mengatasi permasalahan, kan nanti akan kita buatkan uh, uh, apa namanya, pelaksanaan melalui RPP. Nah, RPP itulah yang nanti akan dilaksanakan. Kemudian pelaksanaan tindakannya ya sesuai dengan perencanaan. Dan yang paling harus Bapak Ibu laksanakan adalah sebelum pelaksanaan tindakan tersebut, Bapak dan Ibu memang sudah menjelaskan kepada siswanya ya apa yang akan dilaksanakan pada tahapan tindakan tersebut. Ketika Bapak dan Ibu mengubah model pembelajaran, maka itu harus disampaikan terlebih dahulu sehingga saat tindakan itu diberikan dan diamati, siswanya tidak bingung ya, maka harus disampaikan terlebih dahulu pada siswanya. Kemudian ada tahapan pengamatan, jadi tindakan dan pengamatan ini dilaksanakan seiringan ya, beriringan. Setelah pengamatan, maka kita dapatkan data ya, data berupa data, mungkin berupa catatan ya, atau mungkin ada lembar pengamatan yang sudah kita siapkan di perencanaan dan sudah diisi oleh pengamat ya, kita minta bantuan kepada teman sejawat atau bahkan oleh guru itu sendiri. Kemudian hasil tersebut dilihat ya, direfleksi, direnungkan kembali, diingat kembali apa yang kurang selama tindakan yang pertama di siklus pertama ini yang sudah dilaksanakan, kemudian apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Itu menjadi catatan-catatan refleksi dan dituangkan di siklus yang kedua ya. Di siklus yang kedua akan mengulang seperti itu lagi, direncanakan terlebih dahulu ya. Apa tindakannya, apa mengubah apa, ditambah apa begitu ya. Kemudian tindakan lagi diberikan, diamati lagi, kemudian juga direfleksi kembali. Siklusnya sama tapi berulang ya. Waktunya pun ya, waktunya tidak bisa disamakan ya, itu tergantung kepada gurunya kembali ya. Artinya siklus ini akan berakhir ya ketika tujuan yang sudah ditentukan tadi di perencanaan ya. Misalnya di perencanaan kita sudah menentukan bahwa tujuan kita adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan kriteria misalnya nih ya Bapak Ibu, lebih dari 85% siswa yang ada itu nilai hasil belajarnya di atas 80.
misalnya ya, Bapak dan Ibu sudah menentukan seperti itu, maka itu yang menjadi patokan kita untuk merefleksi apakah sudah tercapai atau belum, ya. Nah, ini adalah alur dan prosedur daripada PTK. Ini siklusnya tahap 1 itu perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, refleksi gitu ya. Nanti siklus kedua juga berulang seperti ini. Nah, ada beberapa model ya yang sudah ditawarkan oleh para ahli gitu ya dalam pelaksanaan PTK. Namun pada dasarnya Bapak dan Ibu, semua model yang ada ya, ini kan ada dari model Kurt and Lewin, ada Hopkins gitu ya. Dari semua model yang ada, pada dasarnya langkah prosedurnya ada 4 ya. Ada perencanaan, ada tindakan ya, tindakan yang diberikan gitu kan. Kemudian ada pengamatan, melihat apakah tindakan yang dilakukan tersebut berhasil mengobati masalah, berhasil mengatasi masalah atau tidak. Kemudian ada refleksi. Nah, pada dasarnya semuanya sama. Ya, semuanya sama, memiliki 4 tahapan yang tadi sudah kita jelaskan ya. Ini model Kurt Lewin ya, ada perencanaan. Namun mungkin dalam pelaksanaannya beberapa para ahli ini sedikit berbeda. Misalnya seperti ini model Kurt and Lewin ya, bahwa di saat perencanaan ya kan ada perencanaan ya. Guru sudah membuat perencanaan, sudah menganalisis memetakan masalah, kemudian memilih tindakan yang akan dilakukan ya kan. Nah, itu setelah perencanaan itu selalu ada refleksi. Ya. Ada refleksi. Begitu juga dengan observasi, ada refleksinya. Jadi tahapannya itu perencanaan, refleksi, observasi ya. Perencanaan, refleksi, observasi gitu aksinya. Kemis dan Mac. Nah, di sini juga sama, ada perencanaan ya kan. Kemudian memutar kembali, ada tindakan diiringi dengan pengamatan, kemudian ada refleksi. Kembali lagi ke siklus selanjutnya ya. Revisi pengamatan, artinya apa yang sudah diamati itu maka direvisi, apa yang kurang, apa yang lupa gitu itu direvisi, kembali lagi ya kan. Dilaksanakan tindakan pengamatan, refleksi, begitupun juga dengan siklus selanjutnya. Cuman bahasanya ya, kalau di Kemis dan Mac ini diawali memang perencanaan, tapi di siklus kedua dia namanya revisi pengamatan, tapi sebenarnya itu juga perencanaan untuk siklus yang kedua. Artinya membuat kembali tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada siklus kedua ya, tindakannya itu tahapannya apa saja, apa yang diperbaiki berdasarkan hasil refleksi di siklus yang pertama, namanya revisi pengamatan. Nah, ini dari Cohen dan kawan-kawan ya, sebenarnya juga masih sama tahapannya, masih mencakup 4 hal tersebut. Ada identifikasi dan merumuskan masalah, kemudian menganalisis masalah. Cuman kalau di ahli yang lain ya, ini masuk kepada tahap perencanaan. Ya, mengidentifikasi masalah, menganalisis, merumuskan, kemudian rencana tindaknya apa, ini masuk ke dalam perencanaan. Tapi kalau di model Cohen dan kawan-kawan ini dia lebih dibuat detail ya, bukan disebut perencanaan saja, tapi dibuatkan tahapannya satu persatu. Padahal sebenarnya ini adalah masuk pada semuanya pada tahapan perencanaan. Kalau di ahli yang lain, di model yang lain ya. Kemudian ada pelaksanaan tindakan, kemudian pencatatan itu sama dengan pengamatan. Ya. Kemudian hasil pengamatan itu diolah, ditafsirkan, dan ada hasilnya. Begitupun juga siklus selanjutnya. Ya. Nah, dari Hopkins, sama saja juga sebenarnya, ada perencanaan, tindakan, target, tugas, kriteria, keberhasilan. Jadi perencanaan dulu, ya. Perencanaan, kalau kita lihat alurnya, ya. Perencanaan, kemudian ada implementasi, ya, implementasi. Kemudian implementasi itu artinya pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan di sini ya Bapak dan Ibu. Kemudian dievaluasi.
Apa kemajuannya? Apa yang kurang? Apakah perlu perbaikan? Apakah perlu ada penambahan gitu ya? Kemudian untuk mengatasi problem yang tadi dianggap sebuah masalah, ya kan? Jadi cek kemajuan setelah diberikan diimplementasikan tindakannya. Jadi tindakan ini perencanaan tindakan dilaksanakan melalui implementasi ya. Implementasi itu juga dievaluasi. Evaluasi itu bentuk pengamatan bahwa diamati hasilnya bagaimana gitu ya implementasi tersebut. Cek kemajuannya itu sama dengan refleksi Bapak dan Ibu ya. Cek kemajuan, cek hasil, kemudian diambil tindakan kembali ya diaudit gitu ya. Apakah eh, apa yang perlu diperbaiki dari siklus sebelumnya gitu ya Bapak Ibu. Ini tahapan PPK. Tahap 1 perencanaan. Ya, apa masalahnya Bapak dan Ibu? Mengapa itu dianggap masalah? Jadi kita perlu menganalisis dulu nih permasalahan yang ada. Kemudian mengapa itu dianggap permasalahan yang urgen sekali untuk kita eh, atasi. Kemudian kapan kita akan melaksanakannya atau memperbaikinya? Ya, di mana? Siapa? Ya, dan bagaimana tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ini tadi, ya. Kemudian di tahap yang kedua ada pelaksanaan tindakan. Ya, ini sesuai dengan perencanaan. Makanya di tahapan perencanaan ini butuh sebenarnya ya guru tersebut butuh waktu yang lumayan untuk merencanakan ya, untuk perencanaan itu kan tidak hanya menentukan sebatas penentuan tanpa ada apa namanya tulisan ya. Kita perlu membuat instrumen pengamatannya juga, membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya juga itu di perencanaan ya Bapak dan Ibu. Kemudian di tahap yang ketiga ada pengamatan, itu dilaksanakan bersamaan dengan tindakan. Dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi mengemukakan implementasi rencana tindakan. Kemudian ada merumuskan masalah, merencanakan alternatif tindakan, ya. Merumuskan masalah itu harus jelas, harus spesifik, dan harus operasional. Kemudian alternatif tindakannya itu harus dianalisis juga. Kita kan mungkin ada beberapa tindakan yang kita setelah dianalisis kan ada beberapa tindakan yang cocok untuk mengatasi sebuah permasalahan. Kemudian kita harus harus memilih tindakan mana yang paling baik, paling cocok ya untuk mengobati penyakit atau mengatasi permasalahan yang ada di kelas kita. Kemudian membuat RPP, simulasi dulu ya Bapak dan Ibu. Tadi saya sudah sampaikan harus disimulasikan kepada siswanya, tindakan apa yang kita berikan, model kalau mengubah model, berarti model apa nanti itu tahapannya kan ada sintak-sintaknya itu disimulasikan dulu kepada siswanya. Kemudian menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpul data. Tindakan dan observasi itu menerapkan apa yang sudah direncanakan, ya, dan disimulasikan dalam situasi yang aktual di kelas. Analisis data itu mengkaji keberhasilan atau kegagalan kita dalam mencapai tujuan, ya. Analisis data itu caranya dengan menyeleksi dan mengelompokkan data, ya, data kuantitatif, data kualitatif, gitu kan. Kemudian setelah dikumpulkan, kita deskripsikan, sudah diolah, gitu kan, data kualitatif dan kuantitatifnya, kemudian kita deskripsikan. Setelah dideskripsikan hasilnya apa, maka kita simpulkan, ya, beri makna hasil kita tersebut. Namun jika masih belum tuntas masalah tersebut, maka itu tadi PTK harus dilanjutkan ke siklus selanjutnya dengan prosedur yang sama, ya, prosedurnya sama. Nah, ini refleksinya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Demikian materi kita tentang penelitian tindakan kelas. Kita lanjutkan dengan sharing ya Bapak dan Ibu. Diskusi tanya jawab saja.
Baik, bagaimana? Ini sudah lengkap Eh, atau belum ya? Sudah 22 Tadi masih ada yang bagaimana terkendala di sinyal kayaknya, Bu. sini? Ya, saya mau Tapi menanyakan di ini, Bu. saya, oke, sebentar Bapak ya. Ini karena Alhamdulillah sudah 21, bagaimana kalau kita foto bersama? Nanti nanti Boleh, ada yang boleh. presentasinya nanti nggak keikutan foto. Ya ini kenangan loh Bapak dan Ibu. Saya jarang-jarang nih ketemu Bapak dan Ibu di layar begini kan. Saya screenshot dulu ya Bapak dan Ibu. Mohon yang masih off kamera kalau bisa di on dulu. Ditunggu. Untuk foto saja supaya kelihatan semua wajah Bapak dan Ibu ini di dalam layar saya. Nanti saya laporkan, oh ini loh Bapak ini, Ibu ini gitu ya. Pak Amir, Pak Mirza, Pak Nur, mohon kameranya on Bapak. Saya sudah on 2 kamera, Bu. Satu on, satu off. Oh, oh begitu ya. Iya. Ini di saya yang kelihatan yang off-nya. Saya kasih aba-aba ya, biar kita senyum semua, jadi bagus semua fotonya. Kadang Bapak dan Ibu itu ada yang komplain, loh kok foto saya lagi merem, lagi mejem, lagi mangap. Tapi kalau pakai aba-aba cantik semua, ganteng semua. Saya kasih aba-aba pakai seperti biasa ya, yang viral 1, 2, dan 3. Sebentar. Sebentar ya. Oke, siap Bapak Ibu? Siap ya. Siap, Bu. 1, 2, 3. Senyum semua. Ini bagus nih fotonya nih kayaknya nih. Nah kan, bagus kan Bapak dan Ibu? Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di share grup, Bu. Oke, boleh senyum sampai selesai ya Bapak Ibu. Bukan karena foto aja ini. Karena terkadang kita senyumnya itu karena foto doang. Padahal harus senyum terus kan ya. Bentar, saya simpan dulu. Nanti hilang ini fotonya nih. Ini berharga ini fotonya ini. Alhamdulillah sudah tersimpan. Ya baik, kita lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, sharing, curhat pendapat, curhat, apalah namanya ya. Pokoknya kita, tapi ini saya tanya dulu nih Bapak dan Ibu. Kita kan kalau jadwalnya 1 jam. Ya, Nah, kalau seandainya nih pertanyaannya Bapak dan Ibu sangat antusias nih, bagaimana nih kira-kira? Apa kita lanjut di grup atau kita selesaikan pertanyaan itu semua atau gimana? Asal jangan, maaf Ibu, asal jangan ini aja melebihi maghrib waktu maghrib. ya. Melebihi. Kalau saya ini sama belum bisa apa kita kondisional aja ya. Sekira Bapak dan Ya, Ibu Bu. sudah lelah, kita istirahat. Silakan yang tadi mau bertanya. Ya, Bu, baik. Tadi sebentar saya mendengar bahwa PTK ini validitasnya memang masih kurang ya, Bu. Nah, Ya, sebenarnya kenapa sih PTK itu masih dijadikan sebagai metode penelitian eh, untuk meningkatkan misalkan apa namanya jabatan dan lain sebagainya, dan itu dijadikan sebagai acuan di guru. Mungkin itu, Bu. oke. Ini pertanyaannya bagus ini. Sekali 3 pulau terlampaui ya. Masuk ke angka kredit juga, kemudian masuk tentang PTK di kelasnya juga. Ya, Sebelum saya menjawab, adakah Bapak dan Ibu yang mau menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak siapa tadi Pak ya? Kita belum kenalan loh tadi ya. Bapak Amar Yusuf. Oh ya Pak Amar Yusuf ya ya. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Ada kayaknya ya. Oke. Kalau ditanya kenapa itu masih dijadikan salah satu kriteria
ya untuk kenaikan pangkat ya. Karena bahkan dari 3B ke 3C itu wajib PTK ya, nggak boleh menggunakan publikasi ilmiah yang lain. Karena publikasi ilmiah yang lain ada modul, ada makalah, begitu ya, tapi harus PTK. Yang pertama, terkait dengan validitas PTK tadi, validitas itu artinya begini, memang subjektivitas guru dalam hasil PTK tersebut kan masih diragukan. Karena guru yang mengajar, guru yang memberikan tindakan, guru juga yang mengamati, guru yang menyimpulkan. Ya, jadi masih mungkin sedikit banyaknya terbawa opini, pendapat, pandangan dari diri sendiri, ya kan? Tetapi dengan PTK tersebut itu adalah salah satu-satunya penelitian ya, dibanding penelitian kan jenisnya banyak ya Bapak. Ada penelitian yang umum yang dilaksanakan di kelas, ada penelitian umum yang dilaksanakan di luar kelas ya. Satu-satunya penelitian yang di sana setelah hasilnya ditemukan, permasalahannya ditemukan, itu langsung diberikan tindakan. Karena itu pembeda antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian yang lain. Banyak orang yang melaksanakan penelitian di dalam kelas ya, mencari tahu apakah metode ini bisa meningkatkan apakah model pembelajaran ini bisa memotivasi siswa ya. Tapi apakah dengan hasil tersebut akan ada efeknya kepada siswa? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi dengan PTK ya, dengan PTK masalah yang ditemukan itu harus diberikan tindakan. Karena itu ciri khas dari penelitian ini adanya tindakan, itu yang membedakan, yang jelas-jelas sangat membedakan. Sehingga kenapa itu masih, meskipun validitasnya masih diragukan, ya artinya validitas diragukan tersebut masih kita bisa carikan cara Bapak, supaya itu bisa diminimalisir ya. Mungkin kita mengajak teman sejawat sehingga yang mengamati proses tindakan perbaikan itu dilaksanakan adalah orang lain ya. Kemudian nanti mungkin mengolah datanya masih guru itu tersebut. Jadi itu masih bisa kita carikan cara sebenarnya untuk mengatasi itu. Tapi PTK tersebut bisa dijadikan bahan ya bagi guru ya, selain yang lain. Karena dengan PTK itulah satu-satunya cara, menurut saya satu-satunya cara yang menekan guru untuk mau tak mau ya memperbaiki kinerja pembelajarannya. Ini dengan PTK. Makanya itu dijadikan salah satu bahan untuk ini ya, angka kredit pangkat. Karena itu tadi sebenarnya makna PTK itu bukan untuk ke situ ya Bapak dan Ibu. Kenapa itu dijadikan kriteria? Sebenarnya maknanya adalah supaya guru-guru yang ada itu akan terbiasa ya, sadar, merenung, buka mata terhadap permasalahan yang terjadi di kelasnya. Itu sebenarnya harapannya ya. Sehingga ya nggak pedulilah ya dengan apa yang terjadi di kelasnya, sehingga kalau ada permasalahan itu ya bukan dianggap sudahlah nggak selesai permasalahan itu dengan kita aja, nggak bisa kayak gitu misalnya gitu. Tapi dengan PTK kita berusaha setidaknya memperbaiki kinerja kita sebagai guru, gitu ya Bapak. Menyambung ya Ibu. Mungkin ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Amal. Ya. Menyambung. Saya menyambung juga ini. Amir Mahmud Bu. Siapa dulu? Ya. Ya silakan Pak. Siapa dulu ini? Siapa dulu Bu? Pak Amir. Pak Amir boleh Pak Amir. Onje. Terima kasih Bu. Maaf videonya tidak on kameranya karena bermasalah yang satunya. Terima kasih waktunya Bu. Izin bertanya. Tadi disampaikan prinsip pelaksanaan PTK tidak mengganggu proses. Jika Bu. Ya benar. Yang terjadi mungkin begini Bu, banyak guru yang pintar menulis tapi tidak pintar mengajar Bu. Artinya kegiatan pembelajaran di kelas itu sangat terganggu, tapi dia itu pintar sekali, bahkan pangkatnya tinggi-tinggi. Mohon maaf Bu, ini ada Bu, jadi
guru pintar menulis tapi tidak pintar mengajar. Bagaimana tidak mengganggu proses pembelajaran? Karena ternyata untuk sebuah PTK akhirnya kegiatan pembelajaran jadi terganggu. Terus yang kedua, Ibu, PTK akan berakhir jika problem sudah berhasil. Kalau menulis PTK itu kan biasanya ditentukan ada waktunya, Bu. Waktunya 2 bulan atau berapa. Karena dalam KD itu, untuk satu KD biasanya ada berapa kali pertemuan. Padahal di sini disampaikan tadi saya lupa itu ya. Artinya sebuah PTK akan berakhir jika perbaikan telah berhasil. Nah, sementara padahal alokasi waktunya sangat terbatas. Misalnya untuk satu KD 4 kali pertemuan. Dan ketika 4 kali pertemuan tidak selesai, mau tidak mau kan akhirnya kembali ke tadi, Bu. Jadi tetap akan mengganggu proses pembelajaran. Padahal prinsip dari pelaksanaan PTK adalah tidak boleh mengganggu proses pembelajaran. Mohon maaf, demikian Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita bahas yang pertama dulu ya Pak ya. Yang pertama tadi mengenai guru yang pintar menulis tapi tidak pintar mengajar. Ya Bapak ya. Kalau dikatakan pintar menulis tapi tidak pintar mengajar, mungkin itu sebahagian. Yang jelas tugas utama kita kan adalah sebagai guru Bapak. Jadi mau tak mau, suka tak suka, kita harus mengupgrade keterampilan kita sebagai guru, mengupgrade pengetahuan kita tentang cara mengajar kita, ya kan? Kemudian di samping itu untuk mempertajam, ya, menularkan ilmu kita ketika kita berhasil menerapkan apa terhadap siswa, berhasil mengatasi apa permasalahan dalam hal pembelajaran ini di siswa kita, itu kita tuliskan, ya, sehingga dia dua-duanya sinkron, mengajar kita juga ahli, ya kan, artinya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Melihat siswa sekarang dengan siswa 10 tahun yang lalu kan itu kan berbeda, ya kan, cara mengajar juga berbeda, kebutuhan siswanya berbeda. Kita harus mengupgrade diri untuk bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan itu yang paling utama. Kemudian apa yang sudah kita kuasai, yang kita pahami ya tentang proses pembelajaran tersebut, kita tuangkan melalui tulisan sehingga dua-duanya dapat. Tapi mungkin ada beberapa yang kita temukan para guru ini yang ahli dalam menulis, tapi mungkin itu tadi amburadul dalam mengajarnya, ya kan? Nah ini sebenarnya sudah menyalahi sih. Kalau untuk menulis itu kan di luar posisi dia sebagai guru ya. Karena tugas utama guru adalah memberikan pembelajaran yang baik dan benar kepada siswanya. Tapi kalau si guru tersebut mungkin banyak karya gitu yang menulis di sana, menulis di sini, kemudian sudah diakui lah bahwa memang si guru tersebut sangat ahli dalam hal menulis karya ilmiah. Tapi diketahui di tempat guru tersebut mengajar atau tempat guru tersebut bekerja bahwa guru tersebut sering mengabaikan tugasnya sebagai guru. Nah, ini kan sudah menyalahi keprofesionalan gurunya, Bapak. Karena jelas kita PPKB, Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan. Ya, jadi profesional. Jadi PTK itu salah satu untuk meningkatkan keprofesionalan guru, bukan kebalik ya, Bapak. Bukan kebalik bahwa keprofesionalan guru itu ditingkatkan mulai PTK. Jadi kita harus tahu lah mana yang lebih diutamakan ya. Kembali lagi juga ke persoalan yang nomor 2 tadi, bahwa prinsipnya PTK tidak boleh mengganggu tugas utama guru mengajar. Namun kalau kita lihat dari satu KD materi ya, karena memang di PTK itu kan judulnya harus spesifik bahwa tidak bisa diberlakukan umum.
Contoh, misalnya untuk pelajaran agama Islam itu tidak semua disebutkan, tapi hanya spesifik untuk mengatasi masalah pada materi apa, dia spesifik, ya. Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa waktunya tidak lama, kan tindakannya yang sebentar, ya. Tolong digarisbawahi Bapak, bahwa tindakannya yang tidak membutuhkan waktu lama. Tapi kalau perencanaan itu kan di luar kelas, ya. Perencanaan dan refleksi itu di luar kelas. Yang di dalam kelas, ya, itu yang langsung berhadapan dengan siswa adalah proses pelaksanaan tindakan dan pengamatan. Sehingga yang itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Pelaksanaan tindakan itu bisa 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan. Misalnya untuk 1 KD kita sudah membuat di program semester kita bahwa itu disampaikan dalam 2 kali pertemuan. Maka berikan tindakan itu pada 2 kali pertemuan. Namun mungkin perencanaannya yang kita butuh waktu yang lama. Karena kita butuh buat RPP-nya, buat lembar observasinya, ketika kita mengubah medianya, mungkin kita merancang medianya terlebih dahulu, itu waktunya lama. Tapi kalau pelaksanaan tindakannya, itu cukup 2 kali pertemuan, sekali, 2 kali, misalnya di dalam sesuai dengan materi itu. Nah, setelah tindakan itu diberikan, proses pengamatan kan dilakukan secara beriringan ya Bapak. Itu kan dilaksanakan, mungkin kita meminta bantuan teman sejawat. Itu juga di saat itu saja. Nah, yang mungkin yang lama ketika kita mengolah data. Ya, data yang sudah kita dapatkan melalui tindakan tadi, pengamatan, kemudian kita mendapatkan data. Nah, pengolahannya juga kan di luar kelas. Itu tidak mengganggu tugas utama kita. Mengajar ya tetap kita mengajar. Kemudian mungkin ketika kita sedang santai di rumah gitu ya, sudah selesai mengajar, maka data yang kita sudah dapatkan berupa lembar observasi tadi atau catatan-catatan tadi itu bisa kita olah. Ya, sekaligus kita refleksi sehingga bisa sebenarnya dikondisikan tidak mengganggu tugas utama kita untuk mengajar. Nah, yang langsung berhadapan dengan siswa itu hanya pelaksanaan tindakan saja. Begitu ya Pak Amir? Ya Bu, terima kasih. Mohon maaf. Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Izin sharing, Bu Sri. Boleh, Pak silakan Mirza. Bapak. Oh iya, Pak Pak Mirza. Mirza. Ya. Ini tadi saya sharing ya, tadi oleh Pak siapa tadi? Pak Ridwan ya? Amir. Belum saya tadi. Pak Amir, yang sebelumnya Pak Amir. Amir. Oh, Ya. sebelumnya lagi. Tentang PTK tadi ya? Sebelumnya Pak Amir. Sebelumnya Pak Oh, Amir. Amar ya, Pak Amar. Jadi ini saya mau sharing mengapa kok PTK itu adalah sebuah keharusan. Itu yang pertama memang PTK validitasnya diragukan, itu yang pertama. Tapi menurut saya itu begini, untuk validitas itu saya kira adalah yang nomor sekian untuk guru, karena kita memang posisinya dan perannya sebagai guru, kita bukan berperan sebagai peneliti ataupun fokus di dosen atau fokus di lead bank, tidak seperti itu. Jadi dalam kajian PTK itu kan memang cakupannya itu tidak luas, hanya di kelas ya, itu kan memang di kelas, dan KD-KD-nya itu KD-KD tertentu, tidak bisa di generalisir. Maka itu pengembangan profesi untuk guru yang saya kira itu sudah pas ya. Jika ada guru yang misalnya menulis artikel di jurnal internasional, itu kalau dalam jumlah angka kreditnya itu kan nggak ada keterangannya ya. Walaupun bisa menerbitkan buku yang sudah ber-ISBN dan lalu disebarkan secara nasional, itu kalau tanpa PTK itu karirnya kan nggak bisa naik ke golongan 4 ya. Jadi itu yang pertama, seperti itu, validitas itu nomor sekian. Kalaupun sudah bisa nulis, guru sudah bisa nulis, sudah bisa membuat PTK, ada bukti fisiknya, itu sudah alhamdulillah. Karena aturan-aturan itu sebenarnya sudah dogmatis dari atas ke bawah. Kan begitu kan, yang buat aturan kan nggak guru itu. Jadi itu
mungkin Bu Sri bisa menanggapi atau yang lain ada tanggapan lain. Itu sharing dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Ini sharingnya sangat bermanfaat ya. Artinya betul bahwa yang dikatakan oleh Pak Mirza, validitas itu adalah nomor sekian. Karena sebenarnya makna hakikat sebenarnya dari PTK itu yang perlu kita pahami ya Bapak dan Ibu. Mungkin kita ketahui bahwa selama ini PTK itu arahnya hanya untuk kenaikan pangkat saja ya. Dibutuhkan ketika kita ingin naik pangkat dari golongan apa ke golongan berapa gitu kan. Sebenarnya kalau kita pahami hakikat sebenarnya dari PTK ya itu adalah bentuk dari keprofesionalan guru untuk memperbaiki kinerjanya ya, untuk memperbaiki kinerja pembelajaran atau hasil pembelajaran yang telah dia sajikan di kelasnya. Masih ada yang mau menanggapi dari pertanyaan yang tadi sudah kita bahas? Dan Ibu silakan. Belum bertanya, Bu. Oh, udah. Ya, silakan Bapak dari siapa ini? Siapa dulu, Bu? Ridwan. Ini yang raise hand ada banyak ini. Raise hand ada Siapa dulu, Bu? Ibu Vina, ada Ibu Siti, ada Pak Ade, ada Ibu Rini nih raise hand semua. Mau bertanya atau bagaimana? Saya bertanya, Bu. Siapa Kita dulu, Bu? persilakan terlebih dahulu untuk bertanya yang sudah raise hand ya, Bapak. Ini dari Ibu Siti mungkin. Silakan Ibu. Iya Bu, terima kasih. Ini saya pas pertama tadi, Ibu presentasi tadi bagus sekali yang program iCare tadi. Terus terang ini saya beberapa hari ikut pelatihan ini baru dapat materi ini ya, yang iCare. Kalau bisa nanti mungkin bisa di-sharing Bu PPT-nya. Jadi bisa memberikan gambaran bagaimana PPKT GPAI yang sebenarnya. Kemudian, ya betul, setuju. Oh ya. Kemudian yang kedua, ini saya mohon dari jenengan atau dari teman-teman yang lain ya, kiat-kiat agar seorang guru, terutama saya yang punya beban mengajar 39 jam, ditambah masih tugas-tugas yang lain seperti wali kelas dan sebagainya, tapi ingin melaksanakan PTK tanpa mengganggu komitmen mengajar, gitu ya. Teman-teman atau Bu Sri mungkin bisa memberikan kiat-kiatnya. Kemudian yang berikutnya Ibu, ini pengalaman saya dan teman-teman, ini ketika di SMK itu ada beberapa jurusan. Nah, ada jurusan yang terus terang siswa-siswanya itu sangat berbeda karakternya. Misalnya ada jurusan otomotif yang mungkin karakternya lebih istimewa daripada misalnya jurusan akuntansi, jurusan boga seperti itu. Nah, ada kecenderungan di guru normatif adaptif itu ketika melakukan PTK itu memilih kelas yang lebih mudah gitu ya, bahasanya itu lebih mudah dilaksanakan PTK-nya gitu. Nah, ini bagaimana gitu biar kita tidak terlalu pilih-pilih gitu dalam hal membuat rencana untuk kelas mana yang akan dijadikan sasaran penelitian gitu. Kemudian yang berikutnya untuk RPP pembelajaran dengan RPP PTK itu seandainya begini Bu, setelah kita selesai PTK kemudian ada perubahan dalam RPP, apakah bisa perubahan itu dimasukkan ke dalam pembelajaran sehari-hari? Nah, itu mengenai PTK Ibu. Kalau ini yang mengenai LK Bu sekarang nggak apa-apa ya? Ya, boleh, silakan Bu. Ini alhamdulillah tadi untuk kelompok 5 sudah selesai diskusi. Nah, dari hasil yang kami dapat untuk tugas LK1 dan LK2 itu untuk judul PTK, apakah lokasi penelitiannya diganti sesuai dengan lokasi masing-masing guru atau tetap sesuai dengan hasil yang diperoleh di diskusi grup tadi. Itu Ibu. Kemudian untuk yang materi tadi ada beberapa permintaan dari teman-teman yang kesulitan sinyalnya, Ibu, sinyalnya jelek.
itu tidak bisa mendapatkan materi dari PTK yang tadi Ibu share tadi, mungkin bisa dibagikan di grup. Terima kasih Ibu, itu dari saya. Sama-sama Ibu. Ya, baiklah. Ini pertanyaannya mudah-mudahan terekam semua ya, Ibu. Ini lumayan banyak. Saya jawab dulu yang tugas ya, Ibu ya. Kalau untuk LK, ya, ini kan karena tugas berkelompok. Jadi meskipun mungkin dari 4 orang anggota kelompok yang mengambil satu lokasinya adalah salah satu di antara sekolah yang 4 peserta ini, nggak apa-apa. Itu saja yang diupload supaya tidak apa namanya ya, menyulitkan Bapak dan Ibu lah ya. Yang penting memang sudah sesuai dengan sistematikanya. Masalah lokasinya itu kan bisa menyesuaikan saja. Kalau memang sudah ditentukan satu lokasi ya sudah itu saja yang diupload. Tapi tetap nanti kan di sana ada kelompok berapa dan nama anggotanya siapa saja. Sehingga memang satu itu harus mengupload yang sama ya. Kemudian nanti untuk PPT yang barusan tadi sudah sampaikan, insya Allah nanti saya akan kirim melalui grup PPT-nya. Kemudian yang pola iCare tadi nanti, juga saya akan juga bermanfaat karena memang kita sudah diarahkan dari awal dahulu ya, saat kami itu dipanggil untuk diberikan materi tentang PPT ini memang sudah diarahkan untuk menjalankan pelatihan menggunakan pola iCare. Ya Bapak dan Ibu, nanti kita akan share itu di grup. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bisa mengelola pelatihannya juga berdasarkan pola iCare. Kemudian pertanyaan dari Ibu Siti tadi mengenai pelaksanaan PTK. Yang pertama, kalau kiatnya ya untuk melaksanakan PTK, tadi kan kita sudah bahas ya, PTK itu ada 4 tahapan. Ya, pelaksanaan tindakan itu merupakan tahapan yang paling penting di antara 4 tahapan. Memang semuanya penting, tapi yang langsung berhadapan, yang insidental, yang langsung berhadapan dengan siswa adalah ketika kita melaksanakan tindakan itu kepada siswanya. Artinya memberikan obatnya ya, itu kan proses pemberian obatnya kepada siswa untuk mengatasi penyakitnya saat itu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah untuk memanage waktu, merencanakan, kemudian mengelola data dan refleksi. Ya, bagi Bapak dan Ibu yang mungkin kesibukannya lumayan, jam terbangnya juga lumayan, ya, kita membiasakan diri kita untuk menulis itu kan melalui PPK, ya, membiasakan diri untuk studi terhadap hasil pembelajaran itu melalui PTK. Jadi kalau ditanya bisa untuk membagi waktu itu kembali kepada gurunya masing-masing, ya. Karena gini, manajemen waktu bagi kita, tiap-tiap kita itu kan berbeda, ya kan. Ada mungkin kita ini yang tahan untuk begadang sampai tengah malam, ya kan Bapak dan Ibu. Ada yang tidak tahan. Sehingga ada yang mungkin dia melaksanakan perencanaan itu pulang dari sekolah udah sampai di rumah, kemudian di rumah pekerjaan sudah selesai, sudah beres, mulai jam 10 malam dia baru mulai mengotak-atik, membuat perencanaan dan sebagainya. Ada juga yang memanage waktunya, yang penting istirahat dulu, pulang dari sekolah, aktivitas banyak, istirahat dulu, kemudian bangun tengah malam, sudah tahajud, sampai subuh nggak tidur untuk merencanakan, untuk mengelola data, ya kan, hasil dari pengamatan. Nah, itu sebenarnya kembali kepada gurunya masing-masing. Yang penting tidak mengganggu proses pembelajaran. Pun sebenarnya kalau bisa di-manage waktunya saat berada di sekolah, ya, kita kan karena kita adalah guru mata pelajaran, guru bidang studi, berbeda dengan guru kelas. Kita punya jam atau jadwal tertentu untuk bisa masuk ke kelas kita masing-masing, ya kan. Nah, kita bisa manfaatkan di waktu senggang kita saat menunggu jam pelajaran kita selanjutnya, ya kan. Kita bisa memanage waktu kita dengan merencanakan, atau bahkan ketika sudah dilaksanakan tindakan, kita bisa mengelola datanya, ya kan, merefleksi kembali. Itu saat kita
senggang menunggu antar jadwal di kelas kita. Itu kembali lagi ke Ibu. Kalau ditanya saya ini tipe orang yang pekerja keras. Artinya begini, kalau saya tuh dipadatkan dulu. Jadi kalaupun pulang sekolah, di sekolah misalnya ya, di sekolah ada waktu sedikit, saya buka laptop, saya menulis, saya mengerjakan pekerjaan yang di luar tugas utama guru ini tadi ya. Tapi yang penting tugas saya mengoreksi, menilai hasil belajar siswa, menilai tugas siswa sudah selesai. Kemudian saya tutup lagi, baru saya masuk ke kelas. Atau bahkan mungkin bisa di-manage waktunya seperti ini. Saat di kelas, ketika kita memberikan evaluasi, ya kan menunggu siswa mengerjakan evaluasi. Nah, itu bisa, Bu, kita sambil melihat lembar pengamatan tindakan yang sudah kita berikan, merekap, nanti membuat tabulasi gitu ya, dibuat deskripsinya, itu bisa juga. Atau bahkan mungkin kalau tidak mau mengganggu itu ya tadi pulang sekolah sudah sampai di rumah, pekerjaan di rumahnya sudah beres semua, ya kan? Boleh kita melaksanakan itu jam 10-an ke atas. Atau mungkin mau istirahat dulu, kemudian bangun lebih cepat, ya kan, tahajud, kemudian menunggu subuh, lebih fresh, otaknya lebih ini ya karena sudah ada istirahat gitu kan, bisa kita kerjakan itu. Itu kembali ke gurunya masing-masing. Kemudian kalau ditanya kita memilih kelas, untuk PTK kita tidak bisa memilih kelas karena begini, tiap kelas ya permasalahannya berbeda, sebab-musababnya juga pasti beda. Itulah kenapa dua hal yang menjadi keterbatasan PTK, yang pertama tadi validitasnya, kesubjektifan gurunya, satu lagi itu generalisir. Artinya kalau kita menghadapi permasalahan sama, kita mengajar di tingkatan paralel 10 kelas. Misalnya nih ya, di kelas 11. Kemudian kita mendapatkan 3 kelas itu yang permasalahannya sama. Kemudian apakah kita bisa menjadikan salah satu kelas ini menjadi sampel untuk diterapkan tindakan dan berlaku sama untuk 2 kelas selebihnya? Itu tidak bisa, Bu. Karena itu tadi salah satu keterbatasan PTK, bahwa tidak bisa digeneralisir. Hasil PTK di satu kelas, bahkan tingkatannya sama, tapi kelasnya berbeda, dengan karakteristik siswa yang berbeda. Hasilnya tidak bisa digeneralisir, juga bakalan sama, atau penerapannya sama untuk kelas yang lain dengan permasalahan yang sama. Tapi bisa jadi ya bahwa apa yang dihadapi, masalah yang dihadapi satu kelas, berikan tindakan, berhasil, kita terapkan di kelas yang lain, ternyata berhasil juga, bisa jadi. Atau bahkan bisa jadi juga itu menjadi referensi. Ketika satu kelas dengan tingkatan yang sama, permasalahannya sama, diberikan tindakan, ternyata berhasil. Bisa kita modifikasi tindakan tersebut menyesuaikan dengan karakteristik siswa yang ada di kelas kita. Tapi kita tidak bisa mengeneralisir permasalahan di beberapa kelas. Tidak bisa memilih. Kalau kelasnya 3 ya punya masalah yang sama, maka tindakan harus diberikan per tiap kelasnya, Bu. PTK tuh tindakan harus diberikan per kelasnya. Karena penyebabnya mungkin bisa jadi berbeda. Masalahnya sama tapi penyebabnya beda. Ya. Kita berikan tindakan dengan kelas A, karakteristik siswanya beda dengan kelas B. Kita berikan tindakan di A berhasil, di B ternyata nggak cocok. Karena karakteristik siswanya beda. Nah, itulah dua hal ini tadi nih yang menjadi keterbatasan PTK. Validitasnya dan generalisir. Tidak bisa dianggap sama hasilnya untuk semua kelas dengan permasalahan yang sama. Masih ada nggak ya tadi yang belum terjawab, Ibu? Pertanyaannya, saya lupa. Bentar ya, saya mau mencari lampu. Ini gelap banget. Bentar, Bapak Ibu. Lampu. Udah hidup lampunya. Lampu. Ya, gimana Ibu?
Masih ada nggak yang belum saya jawab? Karena tadi pertanyaannya lumayan, jadi saya tidak bisa merekam Yang semuanya. tadi Bu, RPP hasil dari Iya nuhun ya. ITK tadi, ya. Ketika kita melaksanakan sebuah tindakan membuat RPP, RPP itu kan RPP sesuai dengan materi yang kita berikan saat PTK. Ya, artinya RPP tersebut menyesuaikan dengan permasalahan yang ada. Ya, apakah diterapkan dengan ibu di kelas yang lain atau mungkin di saat yang berbeda? Ya boleh saja. Karena itu adalah hasil kita meneliti bahwa permasalahan yang terjadi di materi itu karena penyebab tertentu bisa diatasi dengan misalnya mengubah metode pembelajaran, mengubah model pembelajaran, mengubah bahasa, cara guru mengajar, atau mungkin mengubah medianya, ya. Misalnya yang selama ini medianya hanya karton gitu ya, kemudian kita ubah menjadi menarik ya dengan digital, ya berbasis digital, sehingga mungkin motivasi siswa ini berbeda. Ya artinya ketika kita sudah mendapatkan hal yang baik, ya itu kan artinya kita sudah mendapatkan memperoleh cara mengajar yang lebih baik untuk materi tertentu. Hasilnya sudah teruji melalui PTK. Makanya kita terapkan saja yang sudah teruji ini tadi. Lebih bagus kita terapkan karena memang sudah kita uji bahwa materi tertentu, satu materi kita berikan tindakan ini, hasilnya bagus. Nah, itulah kenapa hasil PTK itu perlu kita diseminasikan. Sehingga teman-teman yang lain itu juga mengetahui, oh ternyata seperti itu, bisa juga menjadi referensi kan, menjadi referensi, menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain. Oh ternyata materi ini mungkin dianggap membosankan bagi siswa, kemudian Ibu Siti memberikan perlakuan, tindakan, menambahkan apa, mengubah apa, oh siswanya jadi tertarik semua belajar materi itu. Nah ini kan harus kita bagi ilmunya kepada teman-teman yang lain, supaya ya kita kan harus hebat semua, nggak hebat sendiri-sendiri aja ya kan Bapak Ibu. Jadi maju bersama hebat semua. Gimana Ibu Siti, masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang terlewatkan oleh saya tadi pertanyaannya? Sudah semua, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, ya Bapak gimana? Izin bertanya, Izin Ibu. bertanya melalui chat Ibu. Oh ini. Ini banyak sekali pertanyaan, di chat pun ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita coba bahas satu dulu ya, supaya gantian ya. Ada yang resen, ada yang di chat gitu ya, biar adil ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Nah, ini dari Pak Badroh Rifatin. Oh maaf, ini Bapak atau Ibu ya? Ibu. Ibu. Ibu ya, maaf ya Ibu, Ibu Bu. ya. Saya tanya, Ibu Badroh Rifatin. Izin bertanya terkait tahap perencanaan. Apakah hasil perencanaan tersebut nantinya dilampirkan di PTK? Perencanaan itu kan isinya RPP, kemudian yang ini ya, yang jelas itu RPP lembar observasi pengamatan atau lembar catatan pengamatan itu kan harus kita buat dulu belangkonya. Apakah dilampirkan? Iya, dilampirkan. Di lampiran PTK. Bahkan lembar observasi yang sudah dinilai, ya misalnya nih kan kita punya lembar observasi per siswa. Si Ani dalam itu kan kita sudah buat tuh apa saja yang diamati. Diconteng sama pengamat nilainya 4, 3, 2, 1, 4, 4 gitu misalnya ya. Nah, bahkan itu yang harus dilampirkan di PTK. Itu menunjukkan bahwa memang orisinil. Pengamatan kita itu orisinil, tindakan kita itu benar-benar ya. Melalui yang seperti itu ditandatangani oleh pengamat. Tanggal berapa dia mengamati ya, nama pengamatnya siapa. Bahkan mungkin catatan. Misalnya nih, si guru yang melaksanakan PTK. Mungkin ketika memberikan tindakan kan kalau pengamatan kan dibantu oleh teman sejawat.
si guru yang melaksanakan PTK itu sambil memberikan tindakan kan sambil mengamati bagaimana nih perlakuan siswanya, respon siswanya. Sambil memberikan tindakan ya, memperbaiki misalnya model pembelajaran yang diubah. Dilihat, oh si Tono kayaknya biasanya dia kok diam aja kok sekarang apa ya, oh apa namanya, antusias gitu kan. Kita punya catatan gitu. Jadi sambil-sambil ketika kita memberikan tindakan, mungkin ada saat kita istirahat, kita buat catatan kecil. Tono, perubahan sikapnya, antusias, semangat dalam belajar gitu ya. Nah, catatan-catatan yang seperti itu juga bagusnya dilampirkan di bagian belakang PTK. Jadi benar-benar bahwa bukan rekayasa ya, kita melaksanakan PTK itu tindakannya nyata ya. Kemudian yang kita amati pun sebenarnya saat perlakuan tindakan itu diberikan, bukan mengada-ngada. Itu ya untuk Ibu Badri Atin. Jangan lupa absen ya, linknya sudah saya sematkan di kolom chat. Satu lagi dari Ibu Ida Hamidah. Mengenai penilaian PTK, Bu, kira-kira ada tips nggak dari Ibu supaya PTK kita di ACC atau tidak tertolak oleh tim penilai? Karena ketika PTK ditolak, kita tidak tahu di mana letak kesalahannya, meskipun sudah diteliti oleh. Oke, kalau mau PTK kita itu lolos penilaian, maka ini sebenarnya untuk materi besok ya. PTK tersebut harus dibuat laporannya sesuai dengan sistematika PTK lengkap. Itu untuk materi kita besok ya, Bapak dan Ibu. Nggak apa-apa saya bahas sekarang. Karena di tim penilai, mereka itu punya daftar list. Ya, tim penilai itu punya daftar list, misalnya kayak modul ya. Daftar listnya apa? Kata pengantar, daftar isi apa misalnya. Makalah, ya, cover, judul, apa-apa. Itu mereka punya list. Sehingga kalau kita, untuk PTK, mereka juga punya list. Dari cover misalnya gitu ya. Kemudian surat pernyataan keaslian, kemudian pengesahan, kemudian kata pengantar dan sebagainya. Itu ada listnya. Dan itu baku dari bagian PTK di tempat Bapak dan Ibu berada. Di Dinas Pendidikan, ya, mungkin kalau yang dari madrasah bisa ke Kemenak ya, kalau yang dari Dignas, itu di Dinas Pendidikan, itu mereka di bagian PTK itu punya blanko listnya. Kalau mau benar-benar sesuai, maka mintalah ke sana. Mereka akan kasih. Saya punya sebenarnya daftar list-list, tapi saya tidak tahu apakah itu juga cocok untuk Bapak dan Ibu. Tapi rasanya kalau karya ilmiah ya, publikasi ilmiah rasanya semua sama ya. Jadi kita mencocokkan itu, oh ini harus ada, oh saya belum ada itu, oh belum ada ini. Jadi kalau kita benar-benar menyesuaikan itu, insya Allah goal semua. Karena tidak ada alasan bagi penilai itu untuk menolak PTK kita, karena PTK kita sesuai dengan sistematika, bahkan sistematika yang ada itu memang sudah baku, bukan kita mengada-ngada ya, sesuai dengan, nah, nanti kita bahas besok ya, maksudnya sistematika yang baku itu asalnya dari mana. Kita tidak bisa mengada-ngada menghilangkan atau menambah sesuatu, itu memang sudah baku. Insya Allah kalau mengikuti itu PTK kita pasti lolos. Kalau benar-benar sesuai sistematika dan sistematika komponennya memang menjelaskan isi dari subjudulnya. Misalnya gitu ya. Di PTK itu kan ada pendahuluan. Ya kan, ada latar belakang, ada permasalahan, rumusan masalah dan sebagainya. Lah, kalau kita tidak menyertakan mungkin identifikasi masalah atau mungkin tidak kita sertakan di situ manfaat atau tujuan kita melaksanakan PTK, berarti ada satu komponen yang kita kurang. Atau mungkin di bab 3 ya, di bab 3 itu kan kita menjelaskan mengenai prosedur tahapan dari PTK.
Ya jelas, di perencanaan itu apa saja, di pelaksanaan tindakannya apa, siklus 1, perencanaan siklus 2, siklus 3. Tapi kita tidak membuat itu, misalnya kita buatkan saja mungkin sampai 1 siklus. Artinya kan tidak lengkap. Ya bisa jadi itu menjadi penyebab kita PTK-nya ditolak. Jadi kalau sesuai sistematika dan memang lengkap. Nanti kita bahas besok ya Bapak dan Ibu, maksudnya tiap komponen dari laporan PTK itu isinya tuh tentang apa aja sih gitu. Lengkap. Dari awal sampai akhir insya Allah kita bahas besok. Jadi mudah-mudahan dengan memahami komponen itu ya kita tahu di situ tuh kita mau ngisi apa gitu. Latar belakang itu isinya apa sih gitu kan. Jangan sampai di latar belakang itu kita tidak tahu mau menuliskan apa. Ya di latar belakang itu harus jelas kenapa kita memilih masalah itu, apa penyebabnya, apa ujiannya. Nah itu nanti kita bahas di sinkronus besok ya. Insya Allah besok juga kita ada 1 kali sinkronus. Kalau di jadwal kontrak ya, memang besok itu kan judulnya sinkronusnya publikasi ilmiah. Tapi karena PTK ini perlu pendalaman lebih, maka kita alihkan besok sinkronus publikasi bukan artikel ilmiah itu menjadi sinkronus praktek PTK ya Bapak dan Ibu. Nanti sinkronus atau vikon dari artikel ilmiah itu akan dialihkan ke hari Senin karena ada 2 jam itu nanti ada penulisan modul dan ada artikel ilmiah. Begitu ya Ibu Ida Hamidah. Mudah-mudahan bisa mengatasi kegelisahan kita yang sering ditolak ya dan nggak tahu sebabnya apa. Ditolak tapi nggak tahu sebabnya itu kan gimana ya, kesel ya. Kalau dikasih tahu kan enak ya, Bapak Ibu ini mohon maaf PTK-nya nggak kami terima karena Bapak kurang ini, Bapak nggak ada ini, kan enak. Ini mah kadang ditolak nggak dikasih tahu koreksinya ya, Bu. apa. Iya. Kalau di Semarang biasanya lampiran, Bu. Oh di Isi lampiran. malah tidak begitu diperhatikan, malah lebih ke lampirannya. Komplit atau Mungkin karena tidak. ingin melihat orisinalitasnya ya, artinya memang benar-benar nggak nih PTK-nya nih, bukan copy Ya, paste instrumen gitu ya. dan Iya. Instrumennya cocok enggak? Yang diamati apa? Instrumennya cocok enggak? Mau apa namanya? Memberikan tindakan mengamati motivasi siswa tapi instrumennya nggak cocok kan nanti nggak terukur juga hasilnya. Maka instrumen kan harus sesuai. Oke, ini itu yang sudah ada di kolom chat ya. Ini yang raise hand saya tengok udah nggak ada Bertanya lagi. Ibu, sekali saja Yang raise sebelum hand udah ditutup. nggak ada loh. Iya, sudah Oke, maghrib. silakan. Ya, Bu. Yang mau bertanya. Saya, Bu, sebentar ya, Bu. Silakan, Bu. Bu Nurjana Iya. boleh ya, Bu? Oh. Assalamualaikum Boleh, Bu warahmatullahi Nurjana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Bu Sri Yuliani. Terlihat ini sangat menguasai perihal PTK. Semoga kita nanti bisa membedah tuntas Bu kaitannya dengan PTK. Syukur-syukur nanti teman-temannya ada di sini itu sehingga praktek untuk dalam pembuatan PTK. Pertanyaan saya yang pertama, Bu, kemarin pada saat pandemi untuk kegiatan PTK itu kan terhenti, Bu, digantikan oleh penelitian eksperimen untuk yang mengajukan PTK karena memang tidak boleh ada singgungan langsung dengan anak seperti itu. Nah, sebenarnya masih bisa nggak, Bu, itu kalau misalnya penelitian eksperimen itu dilaksanakan pada saat sekarang ya memang sudah melewati pandemi begitu. Nah, perbedaannya apa ya, Bu, untuk penelitian eksperimen dan PTK itu secara itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi Ibu sampaikan bahwasanya sebelum kita melaksanakan siklus, tadi sinyalnya agak susah ya, Bu, mohon dikoreksi kalau saya keliru. Itu kita seharusnya ada simulasi dulu. Nah, leres begitu ya, Bu ya. Jadi misalnya kita melakukan siklus 1 misalnya dengan diskusi kelompok besar mungkin gitu. Itu berarti sebelum pelaksanaan hari hanya pada pertemuan sebelumnya kita harus simulasi dulu begitu, Bu, kaitannya dengan metode tersebut.
ngaten nggih. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, pangapunten ini Bu, saya termasuk yang perlu dorongan semangat untuk membuat PTK karena saya itu merasa belum dibutuhkan untuk kenaikan pangkat saya, begitu nggih. Padahal itu ya nggak pas, harusnya termotivasi. Jadi pada saat kita melakukan kadang beberapa kali melakukan penelitian PTK, sudah sampai siklus 2 kadang terhenti karena berbagai hal nggih, kegiatan agenda sekolah yang sebagainya, terhenti tidak melaksanakan laporannya mekaten. Ini pun sebagai sebuah kendala juga bagi kami karena memang satu, motivasi yang kurang, kedua itu kadang masih bimbang apa saja sih ya yang dikupas di dalamnya. Kebetulan besok akan disampaikan lebih detail gitu kaitannya dengan penerapan di PTK. Tapi bisa nggak Bu, itu harapan kami, karena kita belajar kalau hanya menganalisis gitu nggih, mendengarkan itu kan ya memang penting, tapi lebih kayaknya akan lebih sangat sekali kepada kami kalau kita dikasih contoh Bu, pangapunten sangat. Mungkin Ibu Sri Yuliani ada contoh PTK gitu, moga-moga dengan keikhlasan Bu Sri Yuliani itu bisa men-share ke kita filenya, kemudian saya yakin teman-teman itu nggak nyontek itu enggak ya, karena memang sekarang kan ada model plagiasi gitu nggih Bu. Misalnya kita mau melihat itu kan sebagai panduan dengan cara yang cerdas lah, dengan mengubah parafrase dan sebagainya. Dengan seperti itu kan nanti kita bisa belajar Bu, oh tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Yuliani seperti ini, terus sambil lihat contohnya, oh iya ya, contohnya seperti ini. Jadi kita lebih ada gambaran yang luas untuk bagaimana kita melakukan PTK di lapangan, dan kita juga sudah ada gambaran dalam membuat laporannya. Makaten Bu Sri Yuliani, moga-moga usul saya maksudnya dapat dikabulkan ini, biar juga sekali benar-benar selesai untuk praktek PTK. Matur nuwun sekali Bu Sri Yuliani, dan sangat biasa penyampaian materinya jelas dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang ini dulu ya, yang dikatakan bahwa ketika kita mengubah sebuah model pembelajaran, tindakan yang kita berikan itu mengubah model, mengubah metode, mengubah cara yang sebelumnya mungkin tidak kita terapkan kepada siswa, maka memang itu harus disimulasikan terlebih dahulu. Sehingga gini, kalau seandainya Bapak dan Ibu ya ingin memberikan tindakan, tapi siswanya tidak tahu menahu tentang tindakan itu, otomatis pasti hasilnya ya tidak bakalan berhasil. Berapa kali dicoba juga tidak bakalan berhasil. Tapi Bapak dan Ibu harus menyampaikan terlebih dahulu tahapan-tahapan tindakan yang akan diberikan. Kalau model misalnya project based learning atau jigsaw kah atau marketplace kah misalnya. Nanti kalau siswanya tidak dikasih tahu sebelum tindakan ya pasti bengong-bengong aja pas saat kita mau mengamati ya. Kemudian saat tindakan itu direncanakan dilaksanakan pada pertemuan tersebut, ya otomatis pasti nilainya atau hasil pengamatannya pasti nggak bagus, karena siswanya juga tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Maka sangat perlu untuk disimulasikan terlebih dahulu, disampaikan tahapannya apa ya kepada siswa. Misalnya, nak, kita akan belajar materi ini dengan model pembelajaran ini. Nah, nanti tahapannya misalnya seperti marketplace misalnya gitu ya. Kita akan belajar menggunakan model pembelajaran marketplace misalnya, ya kan? Siswa nanti akan dibagi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok itu akan membuat resume ya.
menyimpulkan tentang satu sub materi tertentu pada satu materi, misalnya begitu kan. Kemudian menuliskan hal-hal yang sudah diskusikan kelompoknya di dalam karton. Nanti karton tersebut ditempelkan, misalnya dibagi 4 kelompok di sudut-sudut. Nanti ada yang menjadi apa namanya tukang jaga tokonya, kemudian ada yang belanja ke toko atau belanja informasi ke toko yang lainnya. Nah, itu kan harus disampaikan. Ketika kita tidak menyampaikan tahapannya, ya pasti saat pengamatan nilainya ya pasti nol semua. Karena tidak ada yang terjadi, siswa kebingungan, siswa nggak tahu harus ngapain. Gitu ya, Bu, Ibu Nurjana. Nggih. Ya, Bu, terima Kamu, kasih. ya, kemudian tadi kalau ditanya tentang yang eksperimen tadi ya, PTK dengan eksperimen. Kalau PTK itu kan penelitian tindakan kelas, jelas bahwa penelitian yang pasti akan ada tindakan setelah diketahui permasalahan dan itu terjadi di kelas, ya, terjadi di kelas dan akan selalu pasti ada tindakan perbaikan. Karena kalau tidak ada perbaikan setelah diketahui permasalahan, akar penyebab masalahnya apa, kemudian tidak diperbaiki permasalahan itu, berarti bukan PTK namanya. Bisa jadi itu eksperimen. Karena begini, kalau penelitian eksperimen, kita kan ingin uji coba ya, uji coba sesuatu yang apa namanya akan mengubah sesuatu. Artinya apa yang ingin dirubah, apakah motivasinya, apakah hasil belajarnya, begitu kan Bapak Ibu. Nah, setelah itu diuji cobakan, ya kan belum tentu berhasil kalau eksperimen. Ya cukup sampai di situ aja mungkin. Tapi kalau penelitian tindakan, ya kan, tindakan akan ada tindakan lanjutan yang diberikan untuk terus memperbaiki yang kurang, yang miss, yang terlupakan, yang kurang cocok, yang tidak apa namanya tidak nyambung dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan apakah sama, penelitian eksperimen itu masuk kepada jenis penelitian umum. Bisa jadi di luar kelas, di perusahaan, di institusi, di mana saja bisa dilaksanakan kalau eksperimen. Tapi kalau PTK pasti terjadi di kelas. Kalau di luar kelas bukan PTK lagi namanya. Kalau dilaksanakan di apa namanya misalnya ya di masyarakat lah kita, atau mungkin kayak seperti para mahasiswa yang S1, S2 gitu atau bahkan S3 itu kan melaksanakan sebuah penelitian ya kan tempatnya di mana disesuaikan, kadang di sekolah, kadang di yayasan, kadang bahkan di jalanan atau di masyarakat. Uji coba itu bisa jadi eksperimen. Tapi kalau PTK nggak bisa di luar itu, harus di kelas. Namanya PTK, penelitian tindakan kelas. Artinya memang penelitian yang khusus spesial ya, dilaksanakan di dalam kelas karena ada masalah di sana. Ya, PTK itu namanya. Jadi kalau dikatakan serupa tapi tak sama ya, karena eksperimen pun kan kita uji coba. Tapi dia tahapannya tidak sedetail dan tidak berlanjut seperti di PTK. Kalau PTK kan sampai kita mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. 2 siklus, 3 siklus gitu kan. Berulang, terus dilaksanakan, direncanakan lagi, diberikan tindakan lagi. Kalau eksperimen kan enggak. Tidak ada tuntutan itu. Ya kalau PTK ada tuntutan itu. Ada tuntutan perbaikan. Artinya ketika kita memberikan sebuah tindakan, ternyata tindakannya masih belum memperbaiki, berarti ada yang kurang cocok di situ. Jadi kita bisa mix and match, kita renov, kita modif. Ya, kita modif mungkin dengan, oh ini kayaknya unsurnya ada yang kurang nih, kita modif lagi dengan menggunakan sarana dan media. Jadi dia metodenya mix and match dalam memberikan tindakan. Sampai benar-benar kita temukan bahwa yang ingin kita perbaiki itu berhasil. Setidaknya meningkat lah ya. Artinya kan memang di situ ada perbaikan. Perbaikan itu kan
adanya peningkatan. Mau 1, 2, 3, 4, 5 itu artinya ada perbaikan, ada peningkatan. Ya kalau tidak meningkat itu kan dia masih sama atau bahkan menurun. Tapi kalau dia sudah meningkat, ada perbaikan setidaknya 1, 2, dan 3 dan seterusnya, bahkan semuanya itu bagus. Nah, mungkin itu serupa tapi tak sama. Tapi tidak dikatakan bahwa eksperimen itu adalah PTK. Ya, tidak dikatakan eksperimen itu adalah PTK. Mirip, alurnya mirip tapi tidak sama. Kemudian untuk tadi yang dikatakan oleh Ibu Nurjana tadi minta bentuk PTK yang lengkap. Nanti saya usahakan karena kita kan memang besok itu materinya adalah praktek penyusunan PTK. Sehingga outcome-nya itu adalah Bapak dan Ibu bisa membuat satu PTK lengkap, laporan PTK lengkap ya dari bab satunya dari latar belakang sampai dengan akhir penutup ya kesimpulan dan saran itu lengkap. Satu kelompok satu saja. Harapannya meskipun isinya itu kata-katanya atau maksud isinya itu adalah sederhana, tapi memang mencerminkan isi dari komponennya itu yang saya harapkan. Misalnya di latar belakang. Kadang kan kalau memang PTK aslinya itu kan ya kita temukan setebal apa gitu ya sampai dengan lampirannya. Tapi kan harapan saya komponennya itu benar-benar terisi dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya. Latar belakang itu memang isinya ya Bapak Ibu menjelaskan kenapa milih masalah itu, apa pentingnya, apa yang menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu memilih itu, kenapa dan sebagainya, ya kan. Kemudian nanti di bab tentang teorinya ya Bapak Ibu ya cukup menyajikan materi yang sesuai sebagai landasan untuk bertindak gitu ya. Kita kan tidak bisa bertindak itu semau kita. Kita harus berdasarkan teori karena itu sudah teruji oleh para ahli gitu kan. Itu pun juga ya kalau mau membuat jangka waktu 1 hari kan akan rasanya ya pasti itu copy paste dan sebagainya kan Bapak dan Ibu. Tapi harapan saya yang dibuat itu meskipun kalimatnya sederhana, meskipun isinya itu tidak tidak banyak seperti yang PTK sebenarnya, tapi memang mencerminkan apa yang dimaui oleh komponen tersebut. Di metodologi bab 3 misalnya. Bapak Ibu yang menjelaskan siklus perencanaannya itu siklusnya ada berapa? Kalau siklusnya ada 2 dan ada 2, ini kan sudah laporan ya. Kalau proposal perencanaan. Kalau proposal kalau laporan berarti sudah terlaksana, misalnya terlaksana 3 siklus. Di perencanaan itu apa yang Ibu lakukan, Bapak dan Ibu lakukan. Tindakannya apa, yang tahapannya apa, kemudian hasil refleksi di siklus itu apa yang kurang, misalnya begitu kan. Nanti di siklus yang kedua dirubah, ditambah apa yang menjadi kekurangan di siklus yang pertama. Jadi sederhana saja tapi memang mencerminkan isi komponennya. Gitu aja sih. Nanti saya coba nanti berarti ini ada 2 ini ya requestnya ya. Yang pola iCare tadi, ya kan? Ada 3 ya. Pola iCare, tapi sebenarnya pola iCare pun di dalam Bapak Ibu sebenarnya kalau baca modul publikasi ilmiah ya sebenarnya ada semua di situ. Yang desain ya, kita kan modulnya ada 2 ya, modul desain dan modul materi. Nah, yang modul desain itulah yang menjelaskan tentang pola pelatihan iCare itu tadi. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu apa sudah atau belum itu membuka modul yang apakah langsung ke materinya karena modul tuh ada 2, ada modul desain, ada modul materinya. Materinya itu yang itulah publikasi ilmiah kan. Publikasi ilmiah itu kan nanti ada artikel, modul, PTK, ya kan. Tapi kalau yang desainnya itu membahas tentang pola pelatihannya, yang iCare ini tadi. Tapi kalaupun misalnya Bapak dan Ibu belum menemukan itu, nanti saya akan kirimkan. Ada 3 ya, pola iCare, kemudian PPT hari ini, dan contoh PTK. Begitu ya Bapak dan Ibu? Ya Allah, terima kasih. Ya. Harapan
Yang harapan saya tugasnya dikerjakan, resumenya dikerjakan, kemudian diskusinya sampai tadi terakhir kita mau Vicon, itu yang mengirimkan resume baru 9 orang dan sudah saya nilai. Kemudian yang mengomentari diskusi pelatih itu baru 5 orang kalau saya nggak salah. Nah, mohonlah Bapak dan Ibu sambil-sambil ngeteh, ngopi gitu kan, sambil makan goreng pisang, itu dibuka, ditanggapi itu diskusinya. Kan menanggapi kan bisa sambil ngopi gitu. Apa harus buka laptop ya? Nggak di handphone ya? Oh, susah Maaf, ya. maaf Ibu, Oh ya. Jawa Tengah sudah Oh ya. maghrib Bu. Oh iya ini J, terasa. sudah maghrib Bu. Oke, Mohon maaf. kita Ya. akhiri Ya. saja untuk pertemuan kita Ya. pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sangat antusias ini, semangat, saya juga jadi semangat. Kita ketemu lagi besok di Vicon yang praktik PTK. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, kita jaga ruang